2 bulan yang lalu kita belajar tentang kerajaan kehidupan. 2 bulan ke depan kita akan belajar tentang kerajaan kuasa. Dan saya percaya tadi, kita nggak buat-buat ya saudara. Tapi begini saudara, satu kesan yang timbul di hati saya tadi saudara waktu kita worship. Mata kita akan melihat keajaiban Tuhan. Memang beberapa waktu yang lalu saya bilang, musuh kita adalah mata. Mata ini melemahkan kita. Tapi gini saudara, mata ini juga akan menjadi saksi dari apa yang Tuhan akan kerjakan dan Tuhan akan buat. Sehingga begini, kepercayaan kita kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar perkataan saudara. Bukan hanya sekedar ya nice Sunday service, nice sermon, ya apalagi saudara. Ya hari Minggu saya ke gereja, saya dengerin khotbah yang bagus, saya mungkin bekerja, saya melayani Tuhan. Saudara, Tuhan mau membawa setiap kita untuk mengalami yang namanya kuasa. Kita lihat sebentar dalam 1 Korintus 4 ayat 20, 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4 ayat 20 ini tema kita di 2 bulan ke depan. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Saya mungkin boleh bilang sama saudara, boleh mengakui untuk setiap kita. Mungkin ini adalah hal yang saya nggak berani katakan ini di luar ya, ini pemandangan saya aja, pemikiran saya ya, dan mungkin ini yang saya alami. Ini yang mungkin hilang dari gereja Tuhan hari-hari ini. Tentang kuasa. Kenapa? Karena kita dibuat nyaman dengan semuanya saudara. Kita dibuat seperti kerohanian kita ya, minggu lalu kita belajar ya. Kerohanian kita itu is like a checklist gitu loh. Ya, seperti checklist yang oh ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah gitu. Dan sekarang kalau kita lihat gereja-gereja sekarang gitu ya saudara ya. Semua nyaman, duduk nyaman, dingin gitu ya saudara. Musik nyaman, semuanya tenang gitu ya. Sehingga kita mungkin lupa bahwa kita perlu menginginkan sesuatu yang lebih daripada hanya sekedar pekerjaan manusia atau perbuatan manusia. Dan itu adalah kuasa Allah. Dan ini tidak bisa tergantikan hanya dengan sekedar tadi saya bilang ibadah yang baik, khotbah yang bagus gitu ya. Karena kerajaan Allah bukan ada di dalam kata-kata yang bagus. Bukan ada hanya dalam perkataan yang indah gitu saudara. Tapi ada di dalam kuasa. Kuasa mungkin saya langsung ini aja ya saudara, to the point aja ya. Yang sakit sembuh gitu loh saudara. Amin. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Yang berbeban berat hari ini, Tuhan mengubah cara kita berpikir sehingga beban yang tadinya beban buat kita nggak jadi beban lagi buat kita. Saudara kalau cara berpikirnya nggak berubah, bebannya cuma kita parkir, kita nyanyi sebentar, dengar firman sebentar, pulang, kita jemput lagi bebannya, kita pakai lagi. Bareng lagi ya kita pulang ya. Kenapa? Karena kita nggak mau ubah cara kita berpikir saudara. Apa yang kita percaya saudara, ketika firman Tuhan datang dengan kuasa, itu yang mengubah semuanya. Tadi Pastor Lukas sebelum ibadah dia naik ke atas. Dia bilang gini, sekarang zaman canggih dia bilang itu. Tapi
dia nggak bisa punya kuasa, dia bilang itu. Kenapa saudara? Saudara tinggal buka AI sekarang ya. Sekarang kan WhatsApp saudara, Facebook saudara, ya apapun juga Instagram, pokoknya search engine saudara semua tuh udah ada AI-nya. Saudara tinggal bilang aja khotbah ayatnya mana gitu. Itu langsung dikasih khotbahnya jelas saudara. Pembukaannya tadi ya, ada refleksinya, ada semuanya lengkap. Tapi apa yang AI nggak bisa kasih gini, yang AI nggak bisa kasih namanya kuasa. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya juga dengar berita ya orang kasih tahu bahwa di luar negeri itu saudara katanya udah nggak ada yang khotbah. Ya, yang khotbah itu digital gitu loh saudara. Jadi pendetanya nanti saudara habis nyanyi gini tiba-tiba pendetanya keluar di layar gitu ya. Manusia beneran mungkin bukan manusia beneran gitu. Tapi dia akan sampaikan apa yang saudara mau dengar. Dan mungkin sesuai dengan cara berpikirnya jemaat, cara berpikir manusia, keadaan dunia hari ini. Tapi gini loh saudara. Dunia akan semakin canggih dan gini membuat kita nyaman dengan semuanya. Tapi ada satu hal yang inti yang dunia ini gak pernah bisa gantikan saudara. Dan yang inti ini adalah kita perlu Tuhan. Sederhananya gini, kita perlu hari ini, siang ini, waktu ini Tuhan berbicara untuk kita. Kita perlu Tuhan untuk menjamah kehidupan kita. Kita perlu Tuhan untuk mengubahkan cara berpikir kita. Saudara, itu yang dunia ini gak bisa kasih. Sekarang kita lihat pekerjaan manusia udah diganti saudara sama mesin semua. Ya. Di China itu ya kemarin saya lihat itu semua pabrik-pabrik mobil yang tadinya pakai manusia sekarang pakai mesin saudara. Bagaimana dengan manusia? Mesin bisa lakukan. Ya, bahkan tadi saya bilang handphone kita begitu canggih zaman dulu. Kita harus ke toko buku cari buku saudara. Ya, kalau kita mau tahu sesuatu harus ke toko buku cari buku. Ya, kita harus belajar. Zaman sekarang tinggal ketik. Keluar yang saudara mau tahu semuanya. Tapi gini, itu tidak akan pernah menggantikan kuasa. Karena gini, kuasa hanya ada di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah enggak berbicara gereja seperti ini ya saudara. Yesus katakan kerajaan Allah is within you. Kerajaan Allah itu ada di dalam engkau. Artinya gini saudara, kalau 2 bulan yang kemarin kita belajar bahwa kita hidup, memang hidup Galatia 2 ayat 20, hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging ya. Memang aku hidup tapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam hidup aku. No longer I that live. Saudara bukan lagi aku yang hidup. Tapi Kristus yang hidup. Saudara, 2 bulan yang kemarin kita sedang menyadari bahwa ada kehidupan yang lebih besar yang hidup dalam kehidupanku. Dan kehidupan ini kadang-kadang kita gak bisa kendalikan saudara. Maksudnya gimana nih? Karena kehidupan ini bekerjanya di alam yang namanya roh. Bukan alam yang namanya daging atau jasmani. Kalau alam yang namanya daging itu terukur saudara. Terukur dengan mata kita, terukur dengan telinga kita, terukur dengan apa yang kita tahu. Itu alam daging. Tapi alam roh itu beyond. Itu melampaui apa yang kita bisa ukur hari ini. Melampaui apa yang saudara bisa lihat kenyataanmu hari ini. Report tentang kehidupanmu hari ini. Saudara, roh begitu kaya, roh tidak terbatas. Dan itu kehidupan kita. Yang tadi saya katakan AI dan lain-lain, dia bisa mengukur pikiran saudara. Bahkan mungkin hari ini saudara pikir ayam goreng gitu ya saudara ya. Saudara begitu nanti saudara buka handphone langsung keluar iklan ayam goreng saudara. Pernah kayak gitu saudara? Ya, saudara baru mikir aja dia udah keluar gitu. Tapi sekali lagi itu dia cuma bisa generate apa yang ada di pikiran kita nih. Tapi dia tidak pernah bisa naik melampaui itu yang namanya roh. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam siapa? Dalam firman saudara. Ada sesuatu tentang firman yang hari ini saudara dan saya miliki
yang kita nggak bisa mengerti. Tapi gini saudara, izinkan firman ini membawamu melampaui pikiranmu, melampaui cara berpikirmu. Melampaui yang hari ini mungkin kita katakan nggak bisa, nggak mungkin, mustahil, sulit, susah. Kata kuasa dalam bahasa aslinya, saudara, dalam bahasa Greek itu adalah dunamai. To be able or to have power, ya. Saudara, dunamai ini kalau kita sekarang mungkin akrab dengan kata-kata dinamo, ya saudara ya. Atau dinamis, dinamik, ya. Nah, kuasa yang ada di dalam hidup kita. Jadi gini, kita punya kehidupan Tuhan. Dan kehidupan Tuhan itu membuat kita memiliki yang namanya kuasa. Ada kuasa, jadi karena dia hidup, dia nggak diem-diem aja gitu saudara. Itu seperti mesin, seperti dinamo di dalam kehidupan kita. Yang mungkin seperti ini ya saudara. Saudara maunya diem, tapi dia menggerakkan engkau untuk terus bersyukur. Terus percaya sama Tuhan. Kita maunya udahlah, kayaknya jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh masalahnya jadi banyak gitu misalnya. Saya biasa-biasa aja lah, supaya masalahnya enggak banyak. Katanya kalau tambah tinggi nanti ujiannya tambah besar. Jadi aku yang santai-santai aja lah, yang aman-aman aja lah. Tapi gini masalahnya saudara, kita bukan hanya ngomongin pengetahuan, kita lagi ngomongin kehidupan. Kehidupan yang di dalammu itu, maaf ya kalau bahasanya mungkin agak berat gitu ya. Maksudnya bukan berat ini pastor nih kayaknya nggak nyambung gitu ya. Kayaknya bahasanya terlalu tidak dimengerti gitu. Tapi gini, kehidupan Tuhan yang di dalammu itu memaksa untuk keluar. Sama seperti wadah saudara, wadah ketika dia penuh dia pasti akan meluap, dia pasti akan keluar. Kita belajar 2 bulan lalu bahwa Tuhan memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Sehingga nggak bisa ditahan, itu pasti akan keluar saudara. Gini, sukacitamu itu pasti akan keluar. Damai sejahteramu itu pasti akan keluar. Sekalipun kita mungkin coba tahan dan bilang gini, enggak, takut dong, takut gitu. Stres, ini keadaan berat, stres gitu ya. Atau mungkin kita bilang gini, kecewa dong, marah dong, itu orang gak baik sama kamu. Tapi di dalam kita meluap dan dia bilang gini, udah ampunin aja. Udah lupain aja gitu misalnya. Di dalam kita dia paksa untuk keluar dan bilang gini, tenang aja Tuhan ada dalam kendali. Saudara bayangkan, makanya Paulus sendiri bilang ada 2 pertentangan itu di dalam dirinya dia. Dagingnya dia itu bergerak dengan ukuran senses, ukuran indranya dia ya, dia bisa menangkap dengan ukurannya dia. Tapi roh itu menarik ke arah yang berbeda kata dia. Sampai Paulus bilang ini, celakalah aku, manusia celaka. Kenapa manusia celaka saudara? Karena roh maunya lain, daging maunya lain saudara. Tapi kita harus tahu inilah kehidupan yang Tuhan berikan saat ini di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan biarkan kehidupan ini bergerak saudara. Makanya beberapa bulan yang lalu kita belajar cara berenang. Kita bukan belajar lah ya saudara ya. Belajarnya mungkin gini, learning by doing gitu ya. Jadi bukan belajar dari cuma dengerin khotbah gitu ya saudara. Belajar kita gak mau tahan, ikutin Tuhan bergerak. Saudara tahu bedanya ngeflow orang di luar sana yang gak ada arah sama ngeflownya kita. Ngeflow di sana karena nggak tahu mau bikin apa, udahlah ikutin aja, nyerah gitu kan. Kalau ngeflownya kita, gini saudara, kita tahu siapa yang kita ikutin. Memang kita ngeflow, tapi ada yang di depan kita yang kita ikutin saudara. Ada yang bawa kita, ada yang tahu arahnya kemana gitu loh. Cuma dia mau hari ini kaki ini jangan terus nyari-nyari dasar untuk menginjak gitu loh saudara. Tuhan mau hari ini kita lepaskan mungkin, udah deh kayaknya memang nggak bisa ditahan. Lepas dan mulai berenang.
Kita nggak bisa berenang kalau mau jalan terus di dalam kolam berenang, saudara, benar nggak? Mau berenang tapi mau jalan, gimana? Bisa berenang nggak? Kakinya harus mau dilepasin dan mulailah berenang. Hari ini kehidupan Tuhan yang tidak terbatas itu mau untuk saudara berserah dan mengikuti Dia. Kadang-kadang mungkin berenangnya bukan berenang yang enak, yang nyaman, yang airnya tenang, saudara. Kalau tiba-tiba berenangnya arung jeram gimana, saudara? Seru ya, saudara ya. Berenang sih berenang, Pak. Tapi berenangnya nih beda nih, bukan berenang di kolam berenang yang nyaman gitu ya. Ini masalahnya berenangnya arusnya tiba-tiba dia pentokin kita ke kiri, tiba-tiba pentok ke kanan gitu ya, saudara. Pokoknya waduh, di luar pikiran kita. Tapi gini, kuasa itu akan memampukan saudara dan saya melewati semua. Kita buka sebentar Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Boleh kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi ya, kayaknya belum semuanya nih baca. Media sudah ketemu Filipi 4 ayat 13 ya. Filipi 4 ayat 13 kita baca bersama-sama. Siap? 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Saudara lihat posisi kita ada di mana di sini? Kenapa kita bisa tanggung semuanya? Karena posisi kita di mana? Di dalam Dia. Bilang sama kiri kanannya, di dalam Dia. Saudara ada di dalam Tuhan. Ini bukan hanya sekedar jemaat gereja, orang Kristen. Saudara, Tuhan sedang bawa kita dalam satu hubungan di dalam Dia. Kenapa kita bisa tanggung? Karena di dalam Dia. Saudara, kemarin saya ada diskusi sama istri saya gitu ya. Ini diskusi hanya ya jangan disamain semua gitu ya, saudara. Memang kita agak lain gitu ya, agak beda gitu ya. Nah kemarin kita diskusi gini. Jadi saya tuh belakangan ketemu angka 15 gitu, 15 terus gitu ya. 15 lagi nih yang, 15 lagi, 15 itu. Ya mungkin tadi saya bilang nggak bisa di copy gitu karena nanti di sini 15, nanti ada orang 15 kasih. Pokoknya 15. Tiba-tiba suatu hari Tuhan ingetin saya. Yohanes 15. Dan Yohanes 15 itu cuma bilang gini. Ini saya aja belum cerita sama istri saya Yohanes 15 yang. Ya. Ayat itu bilang. Jika kamu di dalam aku dan firmanku di dalam kamu akan berbuah-buah banyak. Ya mungkin ini clue gitu ya. Dari apa yang kita lewatin kemarin-kemarin gitu ya. Kuncinya cuma di dalam Dia, Dia dalam kita. Dan Tuhan bilang minta apa aja. Tuhan bilang kamu akan berbuah-buah banyak. Saudara, hari ini Tuhan mau kita mengalami sebuah pengalaman di dalam Tuhan yang tadi. Segala perkara dapat kutanggung. Karena apa? Karena posisiku hari ini di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Thank you Pastor Tony ya mengantar anak saya ya. Saudara-saudara di dalam Dia. Biarkan ini jadi posisi saudara dan saya. Amin. Bukan di dalam gereja ya saudara. Bukan hanya sekedar ibadah Kristen gitu. Benar-benar kita mengalami satu hal yang di dalam Tuhan. Kenapa? Karena biar Tuhan yang mengerjakannya untuk kita. Dari tadi pagi kita sedang merenungkan saudara
sebuah firman Tuhan, sebuah ayat ya, cerita tentang Elia. Elia ini mengalami kehidupan yang musim yang berbeda-beda. Bahkan dalam satu Raja-Raja 17 nanti kalau kita akan baca saudara. Di situ dia melewati ada 3 musim. Di dalam pasal yang sama dia melewati 3 musim dalam hidupnya. Saudara dan saya hari ini, mungkin kita sedang melewati musim yang berbeda dalam hidup ini. Dan setiap musim mungkin tidak akan sama. Dan tidak bisa kita buat harus sama seperti dulu gitu saudara ya. Setiap musim akan berbeda. Tapi yang pasti saudara, Tuhan akan bawa kita lewati musim demi musim dengan caranya dia yang ajaib. Jadi Elia ini kan dia ini seorang nabi ya, seorang nabi. Dan dia bertugas sebagai nabi, saudara tahulah tugas nabi di sebuah kota ya, berhadapan dengan pemerintah hari itu, berhadapan dengan rakyat hari itu. Dia akan menyampaikan pesan Tuhan untuk raja-raja, untuk pemerintah hari itu. Itu musim yang pertama saya katakan. Kemudian dia disuruh mengatakan bahwa musim kering akan datang, tidak akan ada hujan turun ke bumi ya, sampai Tuhan mengatakannya kembali bahwa hujan akan turun ke bumi. Setelah dia melepaskan perkataan firman itu, jadi gini saudara. Melepaskan perkataan firman itu ternyata memang gak gampang gitu ya saudara. Karena bisa jadi itu titik di mana musim berubah. Dan dia kan taat Tuhan, dia mengikuti perintah Tuhan. Untuk melepaskan pesan bahwa musim tidak akan ada hujan, akan ada kekeringan gitu ya. Tapi karena itu musim dalam hidupnya berubah. Kenapa? Karena Tuhan suruh dia untuk sekarang kamu keluar dari kota, pergi dan bersembunyi ke tepi sungai Kerit. Jadi dia masuk di musim yang kedua namanya musim sungai Kerit. Dia ada di tepi sungai Kerit. Tadi pagi kita belajar ya, tepi sungai Kerit bukanlah hal yang mudah. Kenapa? Karena di situ Elia sedang mempercayakan kehidupannya bukan kepada manusia. Mungkin hari ini kita mempercayakan hidup sama manusia saudara. Percayain hidup sama manusia aja susah gak saudara? Susah, ya itu makanya Pak harus percaya Tuhan gitu kan. Tapi kan kita masih manusia, kadang-kadang percayain hidup sama bos kita, benar gak saudara? Percayain hidup sama atasan kita, percayain hidup sama dokter, percayain hidup sama siapa lagi? Ya banyak lah saudara, kita percayain hidup sama suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita. Itu aja sulit gak saudara? Sulit kan? Sekarang Elia di musim yang baru ini dia suruh percayain hidup sama burung gagak. Apa lagi itu Pak? Burung saudara. Bayangin gak? Nasibnya dia ditentukan oleh burung. Karena Tuhan bilang gini, nanti di tepi sungai Kerit, setiap pagi dan setiap petang, burung gagak akan kirim makanan untuk kamu. Roti dan daging. Waduh, apa saudara kalau roti dan daging sekarang? Burger. Bener ya? Jadi online food itu ya bukan cuma sekarang ya. Gojek, GrabFood, GoFood, GrabFood ya, Shopee Food dan yang lain-lain itu saudara ya. Ternyata Elia zaman dulu udah ngalamin itu. Dan apa yang dia lakukan tiap hari dia cuma tunggu pagi dan sore burung gagak kirim makanan. Saya mau tanya saudara, burung gagak bisa diajak ngomong gak? Kan gak bisa diajak ngomong. Kalau sekarang kita mungkin bisa, kalau manusia kita bisa ajak ngomong, ini ngambil roti sama dagingnya dari mana? Bener gak? Kamu dapat dari mana? Siapa yang kasih? Lah kalau burung gagak, emang mau diajak diskusi saudara? Ya pokoknya terima aja. Coba bilang sama saya, katakan terima aja. Nah, terima aja. Ya, udah gitu ada kepastian nggak burung gagak? Misalnya dia tanya, nanti sore kamu datang kan, gitu ya. Aku lapar loh kalau kamu sore nggak datang. Kira-kira burung gagak bisa jawab nggak? Nggak bisa jawab saudara. Ya udah pokoknya diem aja. Nanti sore burungnya datang lagi. Dan saya juga nggak tahu ini burung yang sama apa tidak gitu ya saudara ya. Karena Alkitab nggak tulis. Ya bukan berarti terus gini.
besok kamu yang nganter apa burung gagak yang lain lagi yang nganter gitu ya. Pokoknya setiap hari Elia hanya harus terima dikirimin makanan. Dan tadi menggantungkan hidup bukan sama manusia loh saudara. Sama burung gagak. Roti daging tiap hari. Tapi ternyata musim itu juga tidak berlangsung lama. Setelah musim itu selesai, dia disuruh masuk kembali ke kota. Enak ya, sebenarnya gini, ketika udah ketemu ritmenya, kita akan mulai enjoy. Awal-awal pasti deg-degan gitu. Tapi kalau tiap hari, mungkin Elia masih tidur, gagak udah datang gitu ya. Kalau yang kemarin-kemarin mungkin dia tungguin, datang gak nih ya, datang gak nih ya. Tapi karena tiap hari udah datang gitu ya, mungkin Elia hari itu udah asik, udah santai aja, udah tidur gitu ya saudara ya. Dia bangun makanannya udah ada gitu kan saudara. Atau sore gitu ya, dia santai aja burung gagak udah datang. Ketika dia sudah mulai terbiasa dengan pola itu, Tuhan bilang sekarang musim berubah lagi ya Elia. Musim apa lagi nih? Nah ini kita akan belajar saudara. Elia disuruh masuk ke dalam sebuah kota ya, dan disuruh bertemu dengan seorang janda di kota. Dan Tuhan berkata bahwa aku akan memelihara kehidupanmu lewat janda itu. Masalahnya gini saudara, kita semua akan berpikir gini, wah kalau Tuhan pelihara aku dari seorang manusia, pasti pikiran kita gini, pasti manusia itu lebih kaya dari aku, benar gak? Manusia itu punya lebih banyak daripada aku. Manusia itu pasti lebih hebat dari aku. Apa yang terjadi kita lihat dalam 1 Raja-Raja 17. Dari ayat yang ke-7. 1 Raja-Raja 17. Kita sedikit baca ayat ya saudara ya, ayat 7. Nanti saya baca ayat 7, ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Oke, kita akan baca sampai ayat yang ke-16. Saya akan baca yang ganjil. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Nah ini saudara, sungainya kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu, dia gak bisa minum lagi. Jadi keadaan memaksa dia. Saudara hari ini jangan bingung ketika saudara pikir keadaan memaksa. Enggak. Memang saudara harus ubah musim. Ada musim yang berubah. Kita berpikir keadaan memaksa saya. Saudara ini waktunya untuk berubah musim. Amin. Sungai menjadi kering. Ayat 8 saudara baca 1, 2, 3. Oke. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 10, 1, 2, 3. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Dan setelah kami makannya, maka kami akan mati. Ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16.
Beberapa hari yang lalu, saudara, saya menulis love message, saya bilang yang sisa Tuhan akan pakai untuk menjadi sumber bagi kehidupan kita. Saudara, apa yang dimiliki oleh wanita ini hanya sisa. Dia hanya punya sisa dan dia bilang, setelah kami mengolahnya, maka kami akan mati. Saudara tahu apa yang ada dalam pikiran wanita ini? Dia hanya, gimana ya saudara? Tidak ada lagi yang dia bisa usahakan, yang tertinggal hanya ini dan setelah itu dia tidak tahu harus melakukan apa lagi, setelah itu dia siap untuk mati. Pikiran kita, kalau Tuhan bilang pindah musim tadi kan, seharusnya Tuhan akan pertemukan Elia dengan orang yang kaya yang bisa kasih makan dia, kasih hidup dia. Ternyata yang dia temui adalah seorang wanita yang putus asa, yang sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi tentang kehidupannya dan yang ada di pikirannya cuma satu, aku akan mati, aku dan anakku akan mati. Bukan janda yang kaya, janda yang miskin saudara. Ya, itu yang Elia temui. Tapi gini, ketika Elia bertemu dengan wanita ini, Tuhan bilang sama Elia, suruh dia buat, dan setelah itu tepung dalam tempayannya dia dan minyaknya dia tidak akan habis. Sampai di hari aku menurunkan hujan atas bumi. Di satu sisi kita lihat hari itu, kita lihat bahwa Tuhan memelihara hidup Elia. Elia tadi dari kota, terus dia ke tepi sungai Kerit. Nah sekarang dia suruh masuk ke kota dan ketemu dengan janda gitu ya saudara ya. Kita berpikir hanya pemeliharaan untuk hidup Elia. Tapi yang Tuhan lakukan di sini adalah Tuhan bukan hanya memelihara hidup Elia, tapi Tuhan memelihara dia lewat seorang wanita dan anaknya yang sudah tidak punya harapan lagi tentang kehidupannya. Jadi artinya Tuhan bukan pelihara satu orang di sini, Tuhan pelihara 3. Lewat apa? Lewat caranya yang ajaib. Cara yang mungkin hari ini kita berpikir, kok bisa ya kayak gitu ya Pak? Bukan yang sesuai dengan pikiran tadi kan, sesuai pikiran kita adalah, ya berarti orang ini punya lebih banyak daripada Elia. Ya, dia lebih sukses dari Elia. Dia lebih bisa bertahan hidup di tengah musim kering itu, musim susah itu daripada Elia. Tapi kenyataannya dia bertemu dengan orang yang, sorry saudara, lebih parah dari dia gitu loh saudara. Tapi dengan ajaib, dengan caranya yang ajaib, Tuhan pelihara hidup Elia. Apa yang kita mau renungkan siang hari ini adalah gini saudara. Tuhan akan menciptakan cara untuk menolong kehidupan saudara dan saya. Siapa yang ciptakan caranya? Tuhan. Kalau cara kita ya tadi, ya ketemu dengan orang yang bisa tolong saya bisa minta makan. Saya nggak tahu nadanya wanita ini waktu jawab Elia ya saudara ya. Tapi saudara bisa bayangkan orang yang udah mau mati, nadanya kayak gimana saudara. Entah itu dengan sinis, entah itu dengan marah, entah itu dengan sambil nangis, saya nggak tahu pokoknya yang jelas dia berhadapan dengan orang yang hari itu bingung juga dengan kehidupannya. Tapi itulah cara Tuhan memelihara Elia. Siang ini biarlah kita belajar bahwa Tuhan punya cara di dalam setiap musim dalam kehidupan saudara. Tadi ada burung gagak, yang di sini ada seorang janda di Sarfat. Biarkan Tuhan memelihara saudara, biarkan Tuhan menjagai kehidupanmu, membawa kehidupanmu dengan caranya dia. Kuasa adalah ketika kita bisa melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Kita lihat sebentar dalam Kisah Para Rasul 1, ayat 6, 7, 8. Saya bacain ya saudara ya. Maka bertanyalah mereka murid-murid yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini, artinya sekarang, memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut
kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, murid-murid bertanya, engkau kan raja, kita sudah treat you as a king, sebagai raja, engkau akan memerintah. Tapi pikirannya mereka masih gini, kapan dong Tuhan? Ini udah mau naik lagi ke surga. Jadi sekarang, bisa nggak? Pernah nggak saudara minta berdoa sama Tuhan dan berkata, sekarang Tuhan. Kenapa? Karena buat kita waktunya udah habis nih. Sekarang, gitu ya. Dan Tuhan bilang gini, kamu tidak perlu mengetahui waktu. Waduh, ini nggak enak saudara. Karena kita perlu tahu kapan. Bener ya? Siapa yang di sini pernah nanya kapan? Sama Tuhan. Tapi kapan Tuhan gitu ya. Ternyata jawabannya, kamu gak perlu tahu waktu. Jawabannya ayat 8 tadi malah dikatakan, kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Elia tadi mungkin dia ingin tahu gitu ya saudara. Iya, seperti apa Tuhan pelihara aku? Bagaimana Tuhan pelihara aku? Tapi Tuhan hanya bawa Elia saat itu untuk bergerak di dalam kuasa dan dia bertemu dengan seorang janda di Sarfat dan dia menjadi alat Tuhan untuk melakukan mujizat untuk janda di Sarfat itu juga, saudara. Memelihara kehidupan mereka. Hari ini mungkin kita punya banyak pertanyaan. Tapi bagaimana kalau di tengah semua pertanyaan yang hari ini ada di dalam pikiran kita, Tuhan kasih satu jawaban. Dan jawaban itu gini, aku berikan engkau kuasa. Amin. Sebenarnya kuasa itu saudara, clue-nya adalah gini. Ya saya senang waktu itu Christopher tapi Heru dia khotbah dia bilang gini ya. Kita tuh dikasih kuasa bukan supaya sakti. Tapi supaya jadi, tadi ayat 8, supaya jadi saksi. Gitu ya. Kita kan kalau terima kuasa bilang gini, wow besok aku buka praktek. Sini yang sakit-sakit, datang ke aku. Ya. Tumpang tangan sembuh. Masalah apa? Wow kita maunya kan kuasa kayak gitu kan saudara, yang silau-silau gitu kan. Ternyata kuasa itu sederhana aja saudara. Saudara akan menjadi saksinya Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidupmu hari ini, itu akan menjadi sebuah kesaksian. Itu sebabnya engkau perlu kuasa. Untuk bisa bertahan. Untuk tadi mengatakan, segala perkara dapat aku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau mungkin hari ini saudara katakan, tapi sampai kapan udah gak kuat, saudara udah. Pokoknya jawaban Tuhan cuma kuasa. Biarlah 2 bulan ini menjadi jawaban buat kita. Tuhan mau firman Tuhan yang kita dengar, itu bisa kita alami saudara. Itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Gini. Dia ciptakan, selalu Tuhan menciptakan cara yang tidak terpikirkan oleh kita. Kenapa? Karena Dia itu adalah pencipta saudara. Tuhannya saudara dan saya gini, kalau sudah ada cara, terus dia bilang nih pakai cara ini, itu namanya ya manusia bisa lakukan. Tapi masalahnya Tuhan yang saudara punya, Tuhan saudara dan saya, ini creator. Jadi kalau saudara punya masalah, dia akan buat cara yang khusus buat saudara. Dia gak akan gini, copy cara yang kemarin kayaknya seru nih caranya ini, aku paste nih buat kamu juga caranya sama. Enggak saudara. Cara kita semua di sini pasti akan beda-beda. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah creator. Kejadian 1 ayat 1 bilang gini, pada mulanya Allah menciptakan. Allah kita itu mencipta. Creator. Makanya gini saudara, kalau bapak kita kreatif, anaknya juga harus kreatif. Saudara dan saya pasti kreatif. Bilang amin dong. Besok yang buat kuenya kreatif gitu. Ya, besok yang apa lagi saudara?
Yang kerjanya kreatif. Amin. Bisnis kreatif. Kenapa? Kita creator. Ya, zaman sekarang kan orang lagi akrab ya dengan istilah content creator. Benar ya? Semua punya konten, semua punya YouTube ya. Semua mau jadi content creator. Nah, saudara, Bapak kita itu content creator. Creatornya di atas segala creator gitu loh. Jadi kalau dia mau menolong saudara dan saya, dia nggak pakai cara yang kemarin dia udah buat. Gini, dia akan create cara yang baru buat saudara dan saya. Ini good news apa enggak? Good news sih Pak, tapi deg-degan juga. Deg-degan saudara, bayangin nggak? Dia akan ciptakan cara yang berbeda buat saudara. Makanya hari ini gak usah dipikir-pikirin cara. Kalau mungkin kita lagi mikir-mikir, mungkin caranya nanti gini ya, Tuhan akan gini ya. Saudara, Tuhan mungkin gak akan pakai cara yang saudara udah pikirin. Kalau saudara udah pikirin, dia gak akan pakai cara itu. Kita lihat yuk, Yesaya 43, ayat 19 dan 20. Ini ayat akan menutup nanti ayat 18 ya terakhir. Yesaya 43 ayat 19 dan 20 dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Dia ulangin dan dia teguhkan, dia katakan, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang. Nah, masalahnya Tuhan, saudara dan saya ini sukanya bikin jalan, saudara. Bukan cuma benerin jalan yang udah ada gitu ya. Oh, kayaknya boleh nih pakai, kamu lewat jalan ini lagi. Masalahnya dia itu jagonya bikin jalan di tengah padang gurun. Jadi kalau hari ini saudara bilang nggak ada jalan, dia bukan hanya sekedar pinjem jalan dari mana gitu ya, kasih saudara. Dia akan buat jalan khusus untuk saudara dan saya. Yes. Amin. Aku membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang. Gini, kalau jalanan manusia masih bisa buat, benar ya saudara ya? Kalau sungai manusia bisa buat nggak? Ini sungai Tuhan kasih di mana? Di padang belantara. Apa yang dikatakan di sini? Dia akan buat. Makanya caranya dia tidak terpikirkan oleh kita. Tapi kuncinya ini yang kita mau lihat ya saudara. Oh sebentar, ayat 22 kita lihat. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun. Fountain. Dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Saudara lihat tadi, Elia dikasih minum, Tuhan yang sama akan kasih minum umat pilihanku. Gimana caranya? Dia buat sungai di padang belantara. Karena saudara dan saya begitu spesial. Cara yang belum pernah ada. Dia akan buat untuk saudara dan saya. Kalau kita mundur ayat 18. Tuhan hanya menginginkan kita untuk ubah cara berpikir kita dengan ini. Ayat 18 kita baca sama-sama ya saudara. 1, 2, 3. Ini mundur ya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Karena musimnya berbeda saudara. Tuhan gak mau saudara pakai cara di musim yang kemarin. Di musim bertemu dengan janda di Sarfat, Elia gak ketemu lagi si burung gagak itu. Dia cari-cari juga, dia gak punya kontaknya. Benar gak saudara? Mungkin Elia mau berterima kasih karena engkau memelihara aku di tepi sungai Kerit. Tapi gak tahu harus dicari di mana. Tapi musim itu memang sudah selesai. Tuhan cuma katakan jangan ingat hal-hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal-hal dari zaman purbakala.
Jangan kita masih berpikir, dulu Tuhan tolong saya cara gini, tapi dulu hidup saya gini, tapi dulu pekerjaan saya gini, tapi dulu pelayanan saya gini, tapi dulu, saudara siaplah hari ini. Kadang-kadang dulu itu akan menahan kita di musim yang baru. Tuhan mau hari ini kita terima bahwa kita ada di musim yang baru. Jangan terus perhatikan hal-hal yang dahulu. Ingat-ingat. Musim sudah berubah. Dan cara Tuhan untuk kehidupanmu itu juga akan baru untuk menolong saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.